apa yang mau saya sampaikan ini langsung ke poin saja ya, jadi begini, setuju atau tidak, semua yang ada di sini pasti punya tujuan yang sama, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ya. Siapapun orangnya, kegiatan apapun orangnya, pasti menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Ya. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu, untuk bahagia itu tuh mudah atau sulit? Mudah. Beda-beda ya. Ada yang bilang mudah, ini sudah mengerti. Ya. Nanti ada yang bilang juga sulit. Ada yang masih OTW menuju bahagia. Betul? Ya. Jadi tiap orang, kalau saya tanya biasanya beberapa majelis itu, saya mudah Ustaz, kalau misalnya saya tidak ada masalah. Betul. Tapi saya akan lebih bahagia kalau bahasa digabungkan. Jadi setiap orang itu biasanya punya versi bahagia yang masing-masing, betul ya? Nah, mari sekarang kita rujukan, ya. Mohon maaf, Bapak Ibu itu akan lebih bahagia kalau punya masalah atau tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Ya. Padahal mungkin kan orang itu dalam hidupnya tidak punya masalah. Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah jadi tidak bahagia. Berarti yang benar itu, kalau saya tidak ada masalah bahagia atau ada masalah tidak ada masalah bahagia. Jangan buat. Ya harusnya ada masalah tidak ada masalah harusnya bahagia. Betul. Betul ya? Tolong dijawab. Sudah begitu atau belum? Baik, kalau misalnya belum, ayo kita belajar bersama bagaimana supaya di dalam menjalani hidup ini yang singkat Bapak Ibu ya, dan tidak bisa diulang, itu cuma sekali, agar dalam hidup kita seumur kita itu benar-benar bisa menjalani hidup dengan bahagia. Kira-kira di dalam Al-Quran itu ada nggak caranya bahagia? Ada. Ada. Nah, berarti kalau ini semua orang harusnya bahagia aja kita. Tapi kalau menderita masalah benar, masih ada yang menderita. Ternyata meskipun Al-Qurannya ada, petunjuknya ada, tapi masih banyak orang yang merasa menderita di dalam menjalani hidup. Berarti salah siapa? Salah siapa? Seperti Allah berfirman, saya akan ada Al-Quran hari ini ya, Bapak Ibu, Bapak bisa kita juga ya. Kita buktikan, sebenarnya kita tidak bahagia atau kita menderita itu salahnya Allah atau salah saya sendiri. Salah. Baik, kita tegas dengan ayatnya surat 10 ayat 44. Surat Yunus ayat 44. Ya, kita akan Al-Quran, baca, memahami. Dan insya Allah itu biasanya sudah terbiasa juga. Baik, silakan. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Jelas Bapak ya? Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya masih sulit, merasa hidup ini menderita atau merasa sesuatu yang tidak adil, berarti itu bukan salahnya Allah. Mungkin selama ini kita tidak mengerti bagaimana caranya supaya kita bahagia. Loh Ustaz, saya sudah ngaji kok, saya sudah sholat, saya sudah ibadah. Betul, tapi hasil akhir harusnya hidupnya bahagia. Nah, mari kita buka yang kedua. Ternyata Bapak Ibu dalam Al-Quran itu yang membuat saya yakin bahwa semua orang itu harusnya bahagia. Salah satu ayatnya, surat 3 ayat 102. Silakan. Nah, bila itu Bapak Ibu akan melihat, iya ya, ternyata hidup itu harusnya bahagia. Tapi sekarang kok belum baik, kita belajar. Nah, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Apa? Tanda Allah tidak ada niatan Allah untuk menzalimi
makhluknya di seluruh alam semesta. Mohon maaf, Bapak Ibu di dalam menjalani hidup kadang-kadang merasa terzolimi kan? Ada nggak orang hidup masih merasa terzolimi? Jadi salahnya sendiri atau salahnya Allah? Salah sendiri. Paham ini Bapak Ibu semua? Jadi mari ya, kita akan belajar dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita, yang semua pasti tujuannya ingin bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau coba Bapak Ibu renungi, berarti sebenarnya dari dua ayat yang tadi ya, Allah tidak menzalimi hambanya, tapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, Allah tidak berkehendak menzalimi makhluk di alam semesta ini. Berarti pertanyaannya, kalau sekarang kita masih merasa sulit, kita masih merasa tidak adil dalam hidup, berarti kenyataannya mungkin pikiran kita akan memahami apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan. Berarti menurut Bapak Ibu, Allah itu sebenarnya kita hidup bahagia kepada kita Allah. Dua ayat tadi menjelaskan ya, bahwa Allah senang kita hidup bahagia. Bapak Ibu pun kalau saya tanya, ingin hidup bahagia atau nah, berarti Allah ingin kita hidup bahagia, kita pun ingin hidup bahagia, logikanya bahagia itu mudah maksud. Mudah. Kenapa kenyataannya orang masih banyak menderita? Ternyata jawabannya ada di surat 20, surat Toha, ayat 123, 124. Kenapa selama ini orang menderita padahal Allah ingin kita bahagia? Nah ini buat bahan evaluasi kita dalam jalan hidup. Surat 20, surat Toha, ayat 123, 124. Yang menjadi salah itu karena masalahnya atau karena kita menurut ayat ini. Silakan Bapak Ibu renungkan. Surat 20, 123, 124. Apa kata? Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. perhatikan, ini jaminan Allah kepada kita. Kalau Bapak Ibu hidup di dunia mengikuti petunjuknya, Al-Quran dan hadisnya, insya Allah Bapak Ibu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti hidupnya akan bahagia. Terus, perhatikan 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. kalau Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk, berarti akan menjalani kehidupan yang sempit. Berarti di sini Allah sudah kasih peringatan. Kalau Bapak Ibu ikuti petunjuk, Bapak Ibu akan bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk, berarti Bapak Ibu menderita. Mohon direnungkan. Berarti orang menderita itu karena masalah yang dihadapi atau karena tidak mengikuti petunjuk. Bapak Ibu kalau punya masalah masih sering menderita. Karena masalah yang dihadapi atau karena kita kurang mengikuti petunjuk. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini. Ya, ini yang mau saya akan kupas. Terus bagaimana caranya di dalam kehidupan ini agar kita selalu mengikuti petunjuk. Karena jaminan Allah, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, apa jaminan Allah? Di surat Al-Baqarah ayat 38. Kita lihat jaminan Allah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, perhatikan. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, Sudah datang petunjuknya? Sudah. Perhatikan di sininya orang mengikuti petunjuk. maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, menurut Allah, kalau orang hidup mengikuti petunjuk, maka tidak ada rasa takut
dan tidak bersedia. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jelas. Sekarang tolong dijawab. Bapak Ibu di dalam menjalani hidup masih ada rasa takut dan bersedia? Masih ada? Berarti sudah mengikuti petunjuk atau kurang mengikuti petunjuk? Mau apa? Nah, jadi Bapak itu tidak akan bisa berbohong kepada diri kita, kepada Allah. Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, cirinya adalah tidak ada rasa takut dan bersedih. Tapi kalau Bapak Ibu kurang mengikuti petunjuk, pasti nanti masih ada takut, masih khawatir, masih bingung menjalani kehidupan. Berarti pilihan Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, suka tidak suka, Bapak Ibu harus mau mengikuti petunjuk. Maka petunjuk itu untuk mempermudah atau untuk mempersulit. Berarti harusnya menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Halo? Mudah. Berarti nanti pas dapat masalah, mudah atau pusing? Kira-kira pas dapat masalah biasanya Bapak Ibu mudah atau pusing? Pusing. Padahal petunjuknya sudah ada belum dalam Al-Quran? Ada. Nah, kalau petunjuknya sudah ada, terus kita masih pusing. Harusnya logikanya berarti Bapak Ibu mengikuti atau kurang mengikuti. Jadi pusing itu salah siapa? Pak, Ustaz ngomong saja. Baik. Jadi saya akan ceritakan sebentar Bapak Ibu ya kenapa saya berani mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu mudah Bapak Ibu. Ya, saya cerita ini pengalaman saya saja. Ya. Tahun 2005 saya ini punya perusahaan Bapak Ibu, Jakarta. Ya, alhamdulillah perusahaannya berjalan. Ya, bergerak di bidang software mechanical engineering. Berkembang 2005, 2006, 2007 berkembang. 2008 perusahaannya hancur total. Bangkrut. Biasanya kalau perusahaan bangkrut meninggalkan warisan atau utang, saya tahu halaman. Jadi waktu itu mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, tapi buat saya besar Bapak Ibu. Utang perusahaan saya 2,5 miliar dan harus masuk dalam 3 bulan. Lalu 3 hari kemudian setelah kasus utang itu, istri saya minta bercerai. Dan yang terakhir, seminggu kemudian di 2008 awal itu, saya kena kasus pajak yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan, saya akan dikurung 5 tahun bukan penjara berdasarkan hukum saya. Jadi saya punya masalah utang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai, dan saya akan penjara. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya bahagia atau menderita? Belum. Bahagia dari mana? Pusing. Belum. Saya belum bayar punya, saya belum bayar. Jadi tahun 2008 itu Bapak Ibu, saya bingung. Bingungnya begini. Di kepala saya itu, saya yakin Al-Quran hadis itu adalah pedoman petunjuk hidup. Berarti logikanya, setiap ujian yang Allah beri, harusnya dengan di dalam Al-Quran, harusnya ada caranya. Betul Bang? Nah, saya itu bilang, ya Allah, saya itu yakin Al-Quran itu petunjuk hidup. Tapi kenapa masalah yang saya hadapi, dengan Al-Quran yang saya pelajari, yang saya baca, kok nggak nyambung-nyambung gitu loh Bapak Ibu. Saya ulang balik ini gimana cara menyelesaikan masalah, baca ayatnya, tadabbur sendiri, ulang balik. Tapi kenyataannya, saya tidak bisa menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran yang saya pelajari dengan masalah hidup saya. Nah ini masalah kasus ini ya. Makanya saya sangat kadang-kadang sering bicara ke beberapa majelis atau misalnya orang-orang itu, tujuan salah satu tujuan ngaji, betul nggak? Supaya kita bahagia di dalam jalan hidup kita. Salah satunya orang bahagia itu, kalau sudah menyelesaikan masalah hidupnya, betul? Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu harusnya ada nggak cara menyelesaikan masalah hidup? Tidak. Terus kenapa saya bilang, saya sudah belajar ngaji, saya sudah belajar tafsir, tapi ketika saya punya masalah masih pusing. Nah,
Misalnya tetangga bapak ibu nggak ngaji, punya masalah pusing, wajar nggak kalau nggak ngaji? Ngaji tidak ngaji masih pusing, wajar nggak? Lalu bedanya apa? Yang ngaji sama yang tidak ngaji. Kalau sama-sama pusing, paham bapak ibu semua ini? Nah, saya bilang ini pasti ada yang salah. Karena saya mohon sama Allah, ya Allah saya yakin bahwa Al-Quran itu begini. Harusnya semua permasalahan yang kita hadapi selama ini harusnya ada di dalam Al-Quran. Tapi ini saya salahnya di mana? Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah ngasih petunjuk. Waktu itu saya baca suatu artikel, tapi bukan apa. Ternyata kesalahan saya itu cuma satu. Saya belajar beragama tidak ada demikian. Awas, yang berbeda. Jadi alhamdulillah yang lain kan banyak dulu ya. Silakan Bapak Ibu belajar dan memang belajar beragama, khususnya belajar Al-Quran, hadis itu harus ada bukunya. Akhirnya doa saya lupa Bapak Ibu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, berikan seorang guru yang bisa membimbing saya untuk membimbing saya menjalani masalah hidup saya. Allah Maha Baik. Akhirnya Allah kabulkan doa saya dipertemukan oleh seorang guru Bapak Ibu. Nah, dari guru itu saya belajar. Ya, guru saya namanya Kiai Anton Basuki. Kiai Anton Basuki, gurunya Habib Soleh Al-Jufri di Solo. Habib Soleh gurunya Habib Soleh di sini. Jangan, karena guru harus bersama ya. Jadi waktu itu akhirnya saya belajar ke beliau, saya bilang, Pak Guru tolong saya yakin dengan Al-Quran saya pegang, tapi saya pusing dengan masalah saya. Tolong sambungkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan masalah hidup saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Alhamdulillah, akhirnya guru saya mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu berdasarkan Al-Quran. Saya praktekkan, apa yang terjadi? 2,5 bulan masalah saya selesai. Utang 2,5 miliar selesai, istri saya nggak jadi bercerai, dan saya tidak jadi penjara. Gara-gara saya mengikuti petunjuk Al-Quran. Makanya saya yakin semua adun yang ada di sini pasti punya masalah, betul? Dan pasti punya keinginan masalahnya terselesaikan. Ternyata nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di dalam kitab Al-Quran yang Bapak Ibu baca selama ini ada cara mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Harusnya ada. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih pusing dalam masalah itu, ayo kita sama-sama mengevaluasi. Jangan-jangan selama ini mungkin Bapak Ibu lupa atau kurang ingat ayat-ayat ini. Ya, jujur Bapak Ibu saya mau bertanya. Semua teori dibuat, ujung-ujungnya untuk diapakan? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Ya, seperti apapun teorinya, kalau tidak dipraktekkan, Bapak Ibu tidak akan merasakan. Nah, jelas ya? Jadi sekarang yang terpenting kita akan belajar ayat Al-Quran dan harus kita praktekkan. Supaya apa? Kita buktikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kalau sudah terbukti harusnya semakin yakin atau semakin khawatir. Semakin yakin. Seperti saya bertanya, Bapak Ibu kenapa yakin itu lagi manis? Karena sudah merasakan. Begitu yakinnya Bapak Ibu mulai manis. Berarti pertanyaan kedua, Bapak Ibu yakin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibuktikan? Betul. Oke, kita buktikan. Salah satu ayat yang Bapak Ibu harusnya tahu, surat 94 ayat 5 dan ayat 6. Apa tahu? Harusnya dibuktikan. 94 ayat 5 dan ayat 6. Apa tahu? Nah, ini ayat Bapak Ibu dan Ibu juga tahu. Cuma prakteknya saya nggak tahu ya. 94 ayat 5 dan ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian. Maka semua pasti tahu ayat ini kan Bapak Ibu? Itu maksudnya apa? Allah bilang berfirman seperti itu maksudnya apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Ini maksudnya apa? Benar nggak? Yang namanya orang hidup pasti nanti akan mengalami kesulitan, betul? Betul ya? Mohon maaf, tapi Allah berjanji di dalam ayat ini bersama kesulitan
ada kemudahan. Ini Allah berjanji, betul? Maaf, ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, biasanya pusing atau yakin dengan janji Allah? Oh, solan. Bapak Ibu saat menjalani masalah, kan pasti akan mengalami kesulitan, betul nggak Bapak Ibu? Misalnya sakit lah, yang nggak sembuh-sembuh, utang yang nggak lunas-lunas, istri yang cerewetnya terus-menerus, suami yang cicilnya luar biasa, kan gitu kan? Nah, tolong jawab. Menurut Allah, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Menurut Allah sih. Dan Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti pertanyaan saya, saat Bapak Ibu nanti menjalani kesulitan, Bapak Ibu percaya kepada apa yang Allah janjikan atau pusing dengan masalahnya? Kenyataannya. Lalu saya ini kemana Bapak Ibu? Hah? Ini Bapak Ibu yang menjadi masalah. Jadi selama ini kita menjalani hidup, ya, diuji oleh Allah dengan berbagai macam, tapi saat menjalani yang membuat kita bersalah apa? Kita kurang yakin kepada apa yang Allah janjikan. Padahal Allah berfirman, bersama kesulitan ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali, bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya apa? Hei manusia, tenang saja. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah pasti akan membuat kemudahan. Sesulit apapun Bapak Ibu menjalani hidup. Pertanyaannya, berarti nanti ketika menghadapi kesulitan, yakin atau pusing? Sudah begitu. Dan selama ini ayat ini mana? Nah, itu satu yang harus kita perhatikan. Jelaskan Bapak ini. Yang kedua yang harusnya kita berbahagia. Nah, saya diajari guru saya begini Bapak. Jadi waktu guru saya tanya kepada saya, maksudnya itu utangnya berapa? Saya bilang utang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Saya bilang dalam 3 bulan. Baik, mungkin atau tidak, asetnya dalamnya. Pekerjaan masih tetap cari project, cari apa tapi belum ada yang jelas saja. Jadi 2,5 miliar harus dalam selesai 3 bulan. Mungkin nggak selesai, menurut saya nggak mungkin banget. Banyak yang mau seperti itu ya, dan kita dalam posisi Bapak Ibu pun seperti itu. Lalu kemudian saya nanya, suatu pertanyaan yang saya tidak pernah bisa lupa dari sekarang. Baik, tolong dijawab. Misalnya saya hutang buat besoknya misalnya hutang 2,5 miliar. Saya hutang 2 juta. Hutang saya 5 juta. Hutang masuknya 2,5 miliar. Kira-kira menurut Mas Soga, menurut Bapak Ibu, 2,5 miliar dengan 5 juta lebih cepat mana yang lunasnya? Bapak Ibu, menurut umum ya? 5 juta ya? Saya juga jawab itu. Saya jawab itu. Guru saya bilang salah. Makanya masalah Mas Soga tidak selesai-selesai. Padahal pertanyaannya, saya jawab 5 juta. Menurut Bapak Ibu salah benar? Benar. Tapi guru saya bilang salah. Makanya masalah Mas Soga tidak selesai-selesai. Saya masih bingung Pak. Kalau gitu tolong salahnya di mana? Baik, kata guru saya. Jawab pertanyaan saya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih lunas? Kenapa tadi bilang 5 juta? Nah, Bapak Ibu tahu salahnya? Bapak Ibu tahu salahnya? Salahnya, kesalahan kita selama ini adalah kita sering mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan akal logika kita. Itu salah. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah menolong dari 1 miliar. Sudah tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ketika punya masalah kita ditolong Allah. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kenapa masalah saya bisa cepat selesai 2,5 bulan? Karena apa? Ditolong Allah. Allah itu janji nggak menolong kita Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya? Kalau percaya yang dimusikan apa? Bapak Ibu percaya. Kalau orang percaya itu pusing atau yakin?
Nah, Bapak Ibu pas menjalani masalah, mesti yakin. Mas, Bapak Ibu semua. Baik, sekarang saya akan kupas bagaimana caranya ketika kita punya masalah agar Allah mau menolong kita. Kenapa semua masalah itu harus ditolong Allah? Surah 3 ayat 160. Ini namanya tanda saja ya. Yang ringan-ringan saja. Kenapa? Nah, kenapa setiap masalah harus ditolong Allah? Kita kuncinya yang mulia, surah 3 ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Benar ini terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Dengar ya? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi jika Allah tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang bisa menolong Bapak dan Ibu? Sehebat apapun Bapak Ibu, sekaya apapun, semampu apapun Bapak Ibu, kalau tidak ditolong Allah, selesai tidak masalah kita. Jadi masalah bisa selesai itu karena kemampuan kita, karena kekayaan kita, atau karena pertolongan Allah. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang tolong direnungkan. Berarti selama ini kita impian itu niatnya untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong. Bapak Ibu ke dokter, sakit ke dokter supaya apa? Sulang. Selama ini harusnya niatnya yang benar. Itu tuh untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong. Berarti niat itu ke dokter itu selama ini supaya sembuh atau supaya Allah menolong. Nah, kenyataannya itu ke dokter supaya apa? Kenapa bisa sembuh kalau Allah menolong? Nah, jadi kenapa Bapak Ibu selama ini masalahnya tidak selesai? Karena niat dari awal sudah salah. Kata jelas saya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong kamu, siapa yang bisa menolong? Selama ini orang salah niat. Ikhtiar ke dokter supaya sembuh, ikhtiar melunasi hutang supaya lunas, ikhtiar supaya kaya. Salah. Kita ikhtiar yang benar itu supaya ditolong Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong. 39 ayat 40. Nah, saya dicuci otak sama guru saya. Akhirnya dinuliskan caranya. Ya, berarti 39 ayat 40. Kata-kata pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Pertolongan itu hanya milik Allah. Jadi siapa yang bisa menolong langit dan bumi? Allah atau suami? Jadi masih ikut suami dengan Allah. Ibu yakin Allah untuk menolong. Jadi masalah nggak suami dengan Allah? Jelas sampai semua ya. Jadi ternyata kesalahan kita itu apa? Kesalahan kita itu kita tidak sadar. Selama ini ya kita selalu fokus seakan-akan kita bisa menyelesaikan. Tolong dijawab dengan jujur. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan? Berarti pertanyaan kedua, berarti betul kita niat ikhtiar yang benar supaya Allah menolong. Setuju ini Bapak Ibu? Setuju tidak setuju ayat ini? Ya, baik. Sekarang tolong dijawab dengan jujur. Kalau Allah ingin menolong kita, berarti saat memberikan masalah kita bersyukur atau mengeluh kalau Allah ingin menolong. Bapak Ibu ketika dikasih masalah selama ini bersyukur atau mengeluh? Bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong, begitu, mengeluh. Ya, berarti pasti orang yang mengeluh itu selama ini niatnya hanya untuk menyelesaikan masalah. Itu masalah.
Yang benar itu niat ikhtiar itu supaya Allah menolong. Jadi jangan kita akan fokus bagaimana caranya agar Allah menolong kita. Berarti mau 5 juta, mau 2,5 miliar, udah sulit. Makanya Allah berfirman bersama kesulitan ada kemudahan. Sulit bagi kita, tapi mudah bagi Allah. Betul? Makanya Bapak itu disuruh beriman kepada Allah. Jadi, menyelesaikan masalah suami galak, udah sulit. Udah. Istri cerewet, udah sulit. Selama Allah menolong. Ada. Baik, sekarang kita akan mengupas. Ya. Bagaimana caranya supaya Allah menolong masalah kita? Karena bertahun-tahun Ustaz saya sudah usaha, sudah berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, tapi kenapa penyakit saya nggak sembuh? Ternyata cuma caranya cuma satu Bapak, niat ikhtiarnya salah. Akhirnya ketika zaman saya memperbaiki yang ikhtiarnya, sebulan kemudian telepon Ustaz penyakit saya sembuh. Kenapa? Ditolong Allah. Kenapa niat itu begitu penting? Al-Baqarah 220. Kenapa niat itu begitu penting Bapak Ibu? Karena ini harus diperbaiki dulu awalnya. Surat Al-Baqarah 220. Apa ini sampai jam berapa? 11:04, 11:15. Baik. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus, Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hati. kita melihat niat itu penting. Ya. Jadi dari awal Bapak Ibu menjalani ujian hidup sampai nanti ujian itu ditolong Allah, Allah diluluskan niatnya. Jadi segala ikhtiar yang Bapak Ibu lakukan, ya, mau ke dokter, mau ikhtiar ekonomi, mau ikhtiar ibadah, agar ditolong Allah. Ini penting sekali. Terus yang mau ya, nah sekarang baru pertanyaannya, bagaimana caranya saat kita menjalani masalah itu Allah mau menolong kita? Bagaimana caranya? Saya sudah berdoa, saya sudah sedekah, saya sudah sholat, saya sudah ibadah Ustaz. Tapi kenapa nggak ditolong-tolong? Padahal Allah masih tahu caranya. Dan Bapak Ibu juga sebenarnya mungkin tahu ayat. Di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu istaiinu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Siapa yang tidak tahu ayat ini? Saya kenal paham. Tinggal nanti bagaimana praktek antara ayat-ayat Al-Quran ini. Silakan saudara dibaca. Wahai orang yang beriman. Satu, Allah memanggil siapa? Kenapa Allah tidak memanggil wahai manusia? Kok orang-orang yang beriman yang dipanggil? Kenapa Allah tidak memanggil wahai manusia, tapi yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman? Kenapa begitu? Karena tidak semua manusia beriman. Jadi Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Setelah beriman, apa yang dilakukan? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Setelah beriman kita jalannya apa? Sabar dan sholat. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ditanya oleh guru saya. Mas itu sudah beriman? Insya Allah. Saya sudah yakin dari saya sudah Islam dari 5 tahun. Saya dari dia sudah Islam. Yakin, pernah yakin. Sudah sabar. Apalagi sabar. Karena kalau saya nggak sabar, saya bilang, saya bisa bunuh diri, saya bilang, dalam menghadapi masalah saya. Sudah salah, apalagi sholat, ahadin 11, bunga 12, rawatib 12. Saya jalani, Bapak Ibu. Pepet. Manusia kalau pepet apapun saya jalani. Jadi saya bilang, saya sudah beriman, saya sudah sabar, saya sudah sholat. Menurut saya. Terus guru saya nanya, sudah ditolong masalah? Belum. Berarti ayatnya yang salah atau iman sabar sholat saya yang benar? Mungkin ayat salah. Berarti iman sabar sholat saya yang benar.
Nah, Mama, Bapak ini yang ada di sini sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, sudah ditolong. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya bilang tolong Pak Guru. Kalau memang iman sabar sholat saya salah, tolong yang benar seperti apa agar saya bisa jalani, saya bisa praktekkan. Maksudnya Bapak Ibu? Baik. Tadi Bapak Ibu mengaku beriman, betul? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Menurut perasaan, sama dengan saya. Baik, kita lihat. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Surat 5 ayat 69. Menurut Al-Quran, bukan menurut perasaan. Surat 5 ayat 69. Cirinya orang beriman. Dan tidaklah engkau memutuskan perkara. Surat 5 ayat 69. Surat Al-Maidah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'i, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. apa cirinya orang beriman? Tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Mohon maaf, Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Masih ada? Berarti sudah beriman atau merasa beriman? Kenapa tadi bilang sudah? Nah, ini harus kita perbaiki ya. Berarti bagaimana nanti cara beriman dengan benar agar benar-benar cirinya sesuai dengan yang Al-Quran sampaikan. Tidak khawatir dan tidak sedih. Yang kedua, Bapak Ibu sudah sholat? Sudah? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Baik, kita lihat cirinya orang sholat. Cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70, 19 sampai 20. Nah, cirinya. Jadi kita lihat kalau Al-Quran itu Al-Quran. Surat Al-Ma'arij 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Ada masalah sedikit bersyukur atau mengeluh? Tapi kita tolong Allah gitu. Terus, Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. betul ya? Terus. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Jadi manusia itu berkeluh kesah, jadi kikir. Tapi ada golongan yang tidak berkeluh kesah. Golongan apa itu? Ayat 22 di sana. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang sholat itu mengeluh nggak menurut Al-Quran? Bapak Ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat. Berarti imannya harus diperbaiki, ya. Sholatnya harus diperbaiki. Yang terakhir. Sabar. Ya. Menurut Bapak Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit itu karena sulit atau nggak tahu caranya. Jadi sulit atau nggak tahu caranya? Maaf. Ini. Bapak Ibu kan selama ini kalau ada masalah, ujung-ujungnya orang kalau nasihat yang kita suruh sabar kan? Pernah nggak ibu tanya kepada orang yang belum sabar? Ustaz, saya bukan orang sabar. Ini jadi sabar. Bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya? Atau cuma disuruh? Bapak, selama ini tuh Bapak Ibu tuh, kalau ada orang yang nyuruh sabar, itu tuh cuma disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar. Kalau nggak pernah diajarkan caranya, terus gimana kita bisa sabar Bapak Ibu? Loh, orang kalau nyuruh sabar, kalau nyuruh ikhlas, kalau nyuruh tawakal, kalau nyuruh bersyukur itu ada diajarkan caranya. Bukan cuma sekedar disuruh. Kalau disuruh anak kecil tidak bisa Bapak Ibu disuruh.
Contoh, saya mau belajar mobil, Pak. Ya. Terus saya bilang, Bu, saya mau belajar mobil. Terus ibu cuma bilang, nih, mau enggak, pakai aja kuncinya. Kunci mobilnya pakai. Ambil, silakan. Nyalain mobilnya. Bisa nggak saya nyetir mobil? Harus apa? Diajarkan caranya. Mana, Bapak ini selama ini disuruh sabar. Pernah nggak diajarkan caranya? Atau cuma sifat doang? Oh, sabar itu harus diajarkan caranya. Metodologinya seperti apa? Cara latihannya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Tolak ukurnya seperti apa? Karena kalau nggak diajarkan caranya, Bapak itu tetap berhancur. Baik, jadi untuk kajian awal, biasanya materi saya itu 3. Saya mengajarkan caranya beriman, mengajarkan caranya sabar, mengajarkan caranya sholat. Bagaimana minimal ketika Bapak Ibu sholat, pikirannya tidak jalan-jalan. Bapak Ibu selama ini kalau sholat, pikirannya fokus untuk jalan-jalan. Dari kapan? Ini. Nah, kenapa harus imannya benar? Kenapa harus sabarnya benar? Kenapa harus sholatnya benar? Karena salah satu syarat Allah menolong adalah dengan beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Kalau Bapak Ibu sudah imannya benar, sabarnya benar, sholat dengan benar, pasti ditolong nggak? Kenapa Bapak Ibu yakin pasti ditolong? Surat 30 ayat 5 dan ayat 9. Kalau Bapak Ibu imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, kenapa pasti ditolong? Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Karena pertolongan Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki? Yang iman sabar sholatnya benar, yang benar. Yang iman sabar sholatnya benar. Terus perhatian ini. Dia maha perkasa, maha penyayang. Terus Itulah janji Allah. Siapa yang berjanji? Allah. Terus Allah tidak akan menyalahi janjinya. jadi pasti terjadi pertolongan. Tapi kita lihat kalimat berikutnya apa? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi kebanyakan orang kurang tahu. Siapa orang yang tidak tahu itu yang pusing-pusing kalau menghadapi masalah, yang stres, yang bingung kalau punya masalah. Berarti Bapak itu tidak tahu bahwa janji Allah itu pasti benar dan Allah pasti akan menolong tanpa hambanya. Jelas? Bapak Ibu semua? Baik. Kalau sudah jelas, dalam 3 metode ini, kalau waktunya cukup ya, dalam 3 metode ini, Bapak Ibu pilih yang mana dulu? Iman, sabar, atau sholat? Sabar. Oh, ibu nggak sabar, Pak. Emang ibu sama suaminya nggak sabar? Ya udah, kita ikuti ya rekomendasi ibu ya, Bapak Ibu. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Awas ya, kata begini ya, bukan teorinya lagi. Bagaimana caranya sabar. Bapak Ibu yang belum jadi sabar, ingin menjadi sabar. Berarti instan atau harus ada proses latihan? Ini kita latihan ya. Baik, sekarang kita mulai. Sebelum kita masuk caranya, hal yang pertama yang harus Bapak Ibu kuasai adalah ketika kita belajar ilmu, betul nggak? Bapak Ibu harus tahu dulu manfaatnya saya belajar itu apa, betul ya? Seperti misalnya, Bapak Ibu kehafalan ini, ngaji, itu tuh manfaatnya apa? Nah, karena kalau Bapak Ibu nggak tahu manfaatnya, kira-kira mau nggak datang ke hafal? Nggak tahu. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu harus tahu dulu manfaatnya apa. Pertama untuk semangat dalam betul. Jangan kita akan sungguh-sungguh karena kita melakukan manfaatnya. Paham ya, kemudian baik contoh satu. Kita sakit atau simpulan sakit. Ya, dia pergi ke dokter. Terus dokter itu bilang, Bu, Pak, kalau pengen sembuh, tolong bagus obatnya, tapi paling dan mahal. Kira-kira itu bisa? Kenapa? Karena ini sembuh, betul ini? Saya tolong mau menjawab. Bapak Ibu selama ini disuruh sabar oleh Allah. Apa manfaatnya?
Bapak itu kan selama ini kalau ada masalah, ada ujian apapun kan selalu disuruh sabar. Kira-kira selama ini disuruh sabar, apa Bapak? Mau sabar terus? Nah, inilah Bapak Ibu. Kalau orang nggak tahu manfaat dari sabar, nanti muncul kata-kata mutiara sabar ada. Dan ini, kalau kamu sabar nanti dihijab, nah itu ternyata yang kamu yang dalam kali ini. Makanya kalau orang disuruh sabar jarang pakai mau Bapak Ibu. Pilih. Bapak itu kalau disuruh menjalani itu, ingin bersabar atau ingin bersyukur? Bersabar nggak mau? Oh, kan Pak? Jadi ternyata selama ini orang bilang ingin bersabar, orang bilang sabar ada batasnya, itu karena kasusnya cuma satu. Dia tidak mengerti manfaatnya. Baik, saya kupas sekarang. Apa manfaat dari kita disuruh bersabar? Surat 3 ayat 142. Surat 3 ayat 142. Manfaat dari kita belajar sabar. Dan setiap yang bernyawa. Surat 3 ayat 142. Apa kata Allah manfaat dari kita bersabar? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah bertanya ke siapa ini? Kepada jin dan manusia. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bapak Ibu ini masuk surga atau neraka? Surga. Kita lihat apa syaratnya, terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kami, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi salah satu syarat masuk surga. Bapak Ibu sudah sabar, tapi ini masuk surga, tapi belum sabar. Kalau punya orang dalam. Bapak Ibu. Jadi sabar itu mau sulit atau mudah. Karena sabar itu syarat masuk surganya Allah, berarti suka tidak suka secepatnya Bapak Ibu. Nah, sini Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita sabar selain masuk surga? Dan surganya pun ternyata Allah janji kepada orang yang sabar. Surat 25 ayat 75. Apa yang Allah janjikan? Surga kepada orang yang sabar. Surat 25 ayat 75. Apa kata Allah? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Nah, dikasih surga yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu mau nggak sabar? Benar? Baik, kalau mau, ayo sekarang kita akan praktek bagaimana caranya sehingga pulang ke rumah bisa langsung latihan, betul? Ini caranya. Di dalam menjalani hidup ini, selama ini Bapak Ibu menurut Bapak Ibu, berapa banyak kejadian yang terima Bapak Ibu selama ini? Banyak. Menurut Al-Quran itu cuma 2 Bapak Ibu. Surat 21 ayat 32. Menurut Al-Quran. Kejadian yang meningkat itu cuma 2. Ya, di surat An-Nabiyyah surat 21 ayat 30. Yang bernyawa akan merasakan matinya. Terus Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. kejadian itu cuma berapa? Buruk itu enak atau tidak enak? Kalau baik, nah jadi kejadian itu cuma 2 Pak. Kejadian enak dan kejadian tidak enak. Jelas ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu disuruh milih dalam menjalani itu, Bapak Ibu ingat kejadian enak atau tidak enak? Yang enak ya? Kejadian yang tidak enak mau nggak? Oke, saya lupa. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti sekarang Bapak Ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? Sekarang pengennya kejadian enak atau tidak enak? Saya ulangi. Hidup di dunia ini cuma 2 kejadian.
kejadian enak sama tidak enak, kan gitu ya. Secara umum orang itu kalau disuruh milih pasti inginnya kejadian enak, kan gitu ya pemirsa. Cuma karena sekarang kita ingin sabar ini, berarti sekarang Bapak itu perlunya kejadian enak atau tidak enak. Kalau ingin sabar, tidak enak. Jadi butuh nggak kejadian tidak enak? Berarti kejadian tidak enak itu sebagai masalah atau sarana masuk surga. Berarti istri cerewet itu Pak sebagai masalah atau sarana masuk surga. Ini Bapak senang nggak istri cerewet? Pak, Pak, coba masa saya ngomongnya gini, Pak sabarnya istrinya soleha. appointments for some land over there. Tapi kalau saya And ngomong, Lombok, Pak in sabarnya my istrinya professor, cerewet, pas nggak they saya ngomong? be already in front of the monitor. They said they will look for it and Jadi kalau ibu we ingin got it in sabar, the cabins, sudah. not Orang yang baik rela. how to explain to you. Tinggal bagaimana caranya. Ketika kita menerima kejadian yang tidak enak, kita tetap bersyukur, bahkan bahagia, dan itu ternyata ada caranya dalam Al-Quran. Coba ya, tinggal bagaimana caranya ketika suami kita kalah, istri kita cerewet, kita tetap bahagia, dan itu ada caranya di dalam Al-Quran. Jadi nanti istri cerewet itu Pak, masalah nggak kalau Bapak Ibu sudah sabar? Tidak. Berarti yang jadi masalah itu karena istri cerewet atau karena istri tidak sabar Pak? Pak, bisa siapa? Paham ini Bapak ini? Bahkan Bapak itu tinggal diajarkan caranya kan? Bagaimana caranya ketika istri cerewet, suami galak, tapi hati kita tetap bahagia. Kira-kira mungkin atau tidak? Kenapa mungkin? Karena ada caranya. 18 ayat 48. Mari kita bahas. Sekarang saya akan ajarkan caranya bagaimana dimaki-maki istri, dimaki-maki suami, tapi kemudian kita alhamdulillah dan dengan kesadaran tidak paksa. Mari, 18 ayat 48. Kalau kita sudah tahu caranya sudah. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Jadi kenapa sama itu sulit? Cuma satu jawabannya. Karena selama ini Bapak itu tidak tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, dimaki-maki suami maunya apa? Dimaki-maki istri maunya apa? Baik, saya tidak bicara. Ayamnya ada. Siap latihan? Mau usah takut kan adanya sudah. Nah, baik, kita latihan sekarang. Metodologi sabar, cara agar kita bisa menerima kejadian yang tidak enak. Yang selama ini Bapak Ibu anggap masalah, ternyata kejadian tidak enak itu sebagai sarana masuk surga. 64 ayat 11. Kita tahan sekarang. Cara supaya kita bisa sabar. 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun, kejadian apapun yang menimpa diri kita, kecuali dengan izin Allah. Tolong Bapak Ibu renungkan. Berarti yang terjadi menimpa diri kita ini selama ini, itu tuh kejadian dulu atau izin Allah dulu? Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Kalau Allah mengizinkan, terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Tolong dijawab. Berarti kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu ya, kalau tidak, mana? Berarti nanti
Kalau Bapak Ibu dapat kejadian dari Allah, yang dilihat itu kejadiannya atau izinnya. Halo Bapak Ibu? Nanti kalau ada kejadian, misalnya dimakan suami, dimakan istri, nanti yang dilihat izin Allahnya atau suami istrinya. Sudah begitu? Ya, ini mau nggak mau, tenang aja. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Izinnya dulu atau kejadian dulu? Menurut Bapak Ibu, izin Allah itu sempurna atau salah? Sempurna. Benar atau salah? Benar. Berarti sempurna, benar. Berarti yang wajar diterima atau marah-marah? Diterima itu umumnya apa? Berarti itu masing-masing bagi suami umumnya apa? Kenapa alhamdulillah? Kenapa alhamdulillah? Karena yang diberikan Allahnya, yang diberikan izinnya, bukan suaminya, bukan marah-marahnya. Kalau ibu bisa seperti itu, maka ayat yang muncul innallaha ma'as-sabirin. Maka Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan bersama orang-orang yang menghormati izin Allah. Benar atau enggak Ustaz? Saya ceritakan ini testimoni langsung ya. Ini testimoni langsung dari zaman saya. Ya itu nanti yang punya masalah silakan praktek. 2015, tahun 2015 berarti 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, ada jemaah saya datang, masih muda ini, dia seorang motivator pokoknya. Dia datang kepada saya, dia nangis, Ustaz tolong saya. 4 tahun saya rumah tangga, tiap hari saya berangkat dengan suami saya. Tampar-tamparan, pukul-pukulan. Saya bilang laporin aja polisi, KDRT. Masalahnya dia KDRT, saya KDRT. Jadi suami istrinya dua-duanya sama-sama KDRT. Nah, tapi saya sudah tidak tahan. Saya mau pulang ke Jambi. Kenapa? Saya sudah tidak bisa terima perlakuan suami saya. Pas kawin saya kena dijadikan kamar sama suami. Saya nggak tahan. Saya mau pulang. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya teman seperti itu, Ibu akan sakit apa? Kan harus yakin sama Allah. Kan udah tahu izin Allah ini. Ya, saya kasih tahu sama dia. Ya, tapi tolong jangan ngomong sabar dulu ya. Orang biasanya sudah ibu dengan kata-kata sabar. Jadi saya cuma bilang ini. Itu masalah yang ibu ceritakan. Masalah yang ibu ceritakan. Kira-kira kalau ibu bersama Allah, beres ya masalahnya. Tidak mungkin orang bilang tidak. Loh, terus gimana caranya Ustaz supaya saya bersama Allah? Saya bilang ibu kaya. Allah 153. Ya, yang tadi ya. Ya ayuhan nama saya itu bisa diwasolah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ayatnya berfirman, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau ibu ingin bersama Allah, ibu harus sabar. Nah, si ibu itu langsung ngomong. Biasanya orang dinasihati ini terima dulu atau iya dulu. Bapak tahu? Bapak saya itu apa ya? Betul. Dia bilang saya kurang sabar apalagi Ustaz. Loh, saya bilang kalau ibu sudah sabar menurut Al-Quran, kalau bersama, masih masalah selesai. Sekarang kalau belum selesai, ibu sudah sabar atau masih sabar? Karena nggak mungkin Allah menyalahi janjinya. Loh, terus sabar yang benar itu seperti apa? Itu pertanyaannya. Baik, perhatikan. Sabar yang benar, saya jadi pemikiran. Jadi saya jadikan, pasti Bapak Ibu kalau dimaki-maki istri, dimaki-maki suami, ya, ini caranya, ya. Tadi saya kan bilang di ayat ini, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, betul? Berarti nanti kalau ada kejadian yang dilihat kejadiannya dulu atau izin Allah dulu,
Baik, perhatikan. Masalah lagi. Ini Bapak Ibu nanti latihan di rumah sini ya. Misalnya Mas sekolah ini mau maki-maki saya. Dia mau maki-maki saya pokoknya. Karena saya mau latihan sabar, berarti nanti yang saya lihat itu dia maki-makinya atau izin Allahnya. Nah, misalnya izin Allah di sini. Misalnya Pak, ini contoh aja ya. Misalnya izin Allah di sini. Berarti pas dia maki-maki saya fokusnya dia, atau pikiran saya geser ke izin Allah. Nah, saya geser, ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya terima ya. Ngerti ya, teman-teman? Jadi fokus saya bukan ke dia, pikiran saya digeser ke izin Allah. Ngerti, Bu? Pak. Nah, tapi Ibu nanti pasti maki-maki, jangan begini ya. Ngerti ya maksud saya? Jadi matanya tetap ke dia, tapi dalam hati, ya Allah, saya terima. Pak, nah, saya ajarkan sini itu begitu. Nah, saya ajarkan sini itu begitu. Dia tadinya masih mikir, Ustaz, udah lah, saya 4 tahun sudah selesai kan? Ibu coba praktekkan, nanti ibu pulang dulu ke rumah. Ketika di waktu nanti ibu praktek seperti itu. Baik Ustaz, kalau begitu saya mau coba, silakan. Pada maghrib pulang dari pesantren saya Bogor, nyampe rumahnya pada saya benar Bapak. Pas nyampe rumah, di ruang tengah, suaminya memang sudah nunggu. Akhirnya istrinya datang, langsung maki-makinya. Suaminya ngamuk, dimaki-maki istrinya, kaki 4, kaki 5, semua nunggu. Ya bahasa, saya istrinya tadinya mau lawan, cuma saya ingat, jadi pasti maki-maki dan bilang, setelah saya terima berat sekali, baru pertama kalinya, ya Allah saya terima hari ini, ya Allah saya terima hari ini, ya sudah 15 menit suaminya marah-marah, suaminya heran, saya akan lawan kawan. Loh, biasanya tarikan pertama langsung lawan, ini kan lawan kawan. Akhirnya sudah sejam suaminya marah-marah, suaminya kecapean. Bukan kamu lawan, saya lawan. Nah, karena istrinya yang lawan, akhirnya sudah bilang, baik, kalau kamu yang saja, kita lanjut besok. Dia cerita seperti itu. Akhirnya dari sang kamar, dia tidur di kamar depan, suaminya tidur di kamar belakang. Nah, apa yang terjadi? Final Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan, pas subuhnya, istrinya mau ke dapur ngambil wudhu, sholat subuh, suaminya keluar kamar, dan pikir mau berantem lagi, suaminya cium kaki istrinya, minta ampun. Dalam semalam itu Allah ubah bolak-balikan hatinya. Kenapa? Karena istrinya menghormati izin Allah, meskipun dia tidak tahu baiknya gimana. Maka Bapak Ibu selama hidup, berapa kali menghormati izin Allah? Hah? Jadi sabar itu bukan diam, Bapak Ibu. Sabar itu merubah cara berpikir yang tadinya melihat orangnya, yang tadinya melihat kejadiannya, kita geser melihat izin Allah. Ya, pakai akal atau pakai iman? Kalau pakai akal nggak bisa ketemu. Jadi kalau mau bicara sabar, itu unsurnya cuma 2, izin Allah dan iman. Kalau ingin sabar, Bapak harus pegang ini, izin Allah dan iman. Perhatikan, suratnya lanjut 64 ayat 11. 64 11. Yang terakhir nanti kita tanya ya. 64 ayat 11. Yang tadi, kan nanti belum selesai. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Perhatikan, orang beriman melihat kejadiannya atau melihat izinnya. Terus, Dan barang siapa beriman kepada Allah, jadi orang beriman melihat izinnya, melihat kejadiannya. Izinnya, ketika ibu beriman kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Terus, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. maka hati suaminya dirubah, hati istrinya dirubah, hati anaknya dirubah. Kenapa? Karena kita taat kepada izin Allah. Meskipun menurut saat itu kita tidak enak, meskipun menurut saat itu kita menderita, tapi karena kita taat kepada Allah, Allah menurunkan pertolongannya bersama kesulitan akan ada kemudahan. 4 tahun tidak selesai mulai. Ketika dia menghormati izin Allah, Allah dengan begitu mudahnya membolak-balikan hatinya.
Jadi caranya sabar itu berarti ibu mulai berlatih, nanti pulang pasti ada kejadian kan? Mulailah latihan. Contoh, kalau kita ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan. Kalau bapak ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan banyak yang gimana? Ya, silakan dipraktekkan, silakan dibuktikan. Janji Allah tidak akan salah, pasti akan terjadi. Silakan. Pertanyaan mau tanya jawab silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, ini catatan yang luar biasa yang baik. Kan teman-teman alhamdulillah. Jadi saya minta dua pertanyaan itu dulu. Satu tanya. Dua. Oke, ngobrol saya. Waalaikumsalam. Oh iya. Pertanyaannya gini, kita bersabar sudah bagaimana berikhtiar, jadi maksudnya kan setelah bersabar menerima semua apa yang Allah beri itu kita merasa alhamdulillah kemudian apakah alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan berikhtiar? Baik. Terus pertanyaannya, tolong dijawab. Sabar itu dalam kondisi ikhtiar atau dalam kondisi diam? Loh, kalau ibu sabar kondisi diam, terus latihan sabarnya di mana? Sabar itu dalam kondisi berikhtiar. Karena kalau bapak ibu tidak berikhtiar, maka bapak ibu nggak akan bisa sabar. Jadi bapak ibu ikhtiar itu dalam kondisi sabar. Kalau tidak sabar bapak ibu nanti putus asa. Jadi sebenarnya yang sabar itu bukan diam ya. Sabar itu adalah istiqomah terus-menerus berikhtiar karena Allah berjanji Allah menolong orang-orang yang sabar. Kalau diam namanya pasrah. Awas, beda kan? Pasrah sama sabar beda ya. Sabar itu terus-menerus berikhtiar. Karena yakin Allah akan menolong dia. Tolong dijawab. Berarti lebih baik dia dalam keadaan sabar atau dalam keadaan tidak sabar? Karena bapak ibu bisa menjadi bersabar itu syariatnya ikhtiar. Jadi orang yang salah tafsir ini. Coba kita buka. Benar nggak? Allah menyuruh ikhtiar dalam keadaan sabar. 10 ayat 110. Jadi bapak ibu sakit. Kalau bapak ibu nggak sabar, bisa sabar. Itu sangat sabar. Ya bapak ibu dalam ikhtiar itu wajib melatih sabar. Ya, silahkan. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Jadi sabar itu dia atau ikhtiar? Ikhtiar. Makanya kita disuruh istiqomah terus menerus. Kalau tidak sabar masih susah sabar. Ya Bu ya. Jadi bagus pertanyaan. Jadi salah satu kalian istiqomah terus menerus sampai janji Allah terbukti. Silakan. Lagi satu lagi. Tadi yang terakhir ya, maju. Oke, maju. Ya silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi kurang mengikuti pertunjukan kita punya orang sih ya. Baik, terus Tapi masih dapatkan orang yang ini dan baik. Bagaimana kalau kita sudah iman sabar sholat tapi masih punya masalah? Tolong dijawab. Kalau bahagia masalah enggak? Itu punya masalah, tapi Allah turunkan kebahagiaan, masalah enggak? Loh. Saya tanya lagi. Bagaimana kalau kita sudah iman sabar sholat tapi masih banyak masalah? Betul kan Bu? Pertanyaan saya, saat itu menjalani masalah tapi Allah tetap buat bahagia, masalahnya?
misalnya ibu tidak ada masalah tapi tidak bahagia, masalah enggak? Jadi yang menjadi masalah itu karena masalahnya atau karena tidak bahagia. Jadi setiap orang pasti tetap akan diuji, akan punya masalah. Itu tidak akan saya. Saya buktikan ayatnya ya. Al-Baqarah 140. Jadi yang penting itu bahagianya bukan masalahnya. Masalah itu pasti sampai mati pun akan tetap punya masalah. Ya. Coba perhatikan. Al-Baqarah 155. Perhatikan. Dan kami pasti akan menguji kamu. Stop. Dan kami pasti. Berarti semua orang dari awal hidupnya sampai akhir pasti akan diuji ya. Kalau itu tidak mau diuji berarti apa? Perhatikan ya, terus lanjut. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buah. Secara umum orang menderita atau tidak Bapak? Secara umum menderita kan? Tapi kita lihat ketakutan apa terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi orang sabar bahagia atau menderita? Berarti meskipun masalah banyak belum selesai, belum dikabulkan Allah, tapi kalau Bapak ini sabar, Bapak ini bahagia. Kenapa alasannya? Innallaha, maksudnya orang sabar itu bersama Allah. Jadi kalau nanti ada orang bilang, saya kurang apa sabar lagi, saya kurang sabar apa lagi, berarti dia itu sabar atau merasa sabar? Nah itu biasanya selama ini sabar atau merasa sabar? Sabar. Jadi yang benar itu mau ada masalah, tidak ada masalah, yang benar itu harusnya bahagia dan akan memiliki semua. Nanti ada caranya. Baik. Oke, jadi Bapak. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa Pak? Tidak. Salah. Kemudian silakan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau Allah masih melihat Bapak ujiannya skala keluarga, kira-kira akan menjadi skala yang baik. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai itu apa berarti? Tidak mungkin kalau ibu kemampuannya 5 akan diuji 6 akan diuji. Jelas ini Bapak ini? Jadi tenang saja Pak, Allah yang mengatur ujian dengan kita. Tugas kita adalah menerima dan menjalani dengan keyakinan Allah menolong. Jelas Pak? Jadi kalau nanti saatnya Bapak mampu ujian RW berarti ujiannya 1 RW. Kalau nanti mampu ujian 1 kecamatan berarti Bapak ujian 1 kecamatan. Tenang saja. Pokoknya kita yakin bahwa setiap ujian Allah masih menolong. Jelas Pak? Jadi sekarang kalau Bapak ini masih anak di sini, ya udah sedikit kesini. Ya, nggak usah nyari-nyari kayak apa ya Pak. Paham ya Pak? Jadi yakin saja Allah menuju sesuai dengan kemampuan Allah. Baik. Silakan Pak. Lanjut. Satu lagi, Bapak. Pasti Pak. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari judul kajian ini, tujuan bahagia dunia akhirat. Betul. Dari judul ini ada beberapa macam yang kita bahas, tetapi dari judul ini adalah intinya itu sabar. Salah satunya Pak. Salah satunya ya. Iya, masih banyak. Salah satunya. Masih banyak belum begitu masalah. Padahal dari sabar tadi merujuk pada beberapa surat dan di dalamnya itu mengandung ayat. Betul. Padahal
kita ini jamaah yang lansia Ya. yang saya tanyakan. Kiat-kiat apa untuk menuju ketemu sabar supaya cepat sabar? Silakan. Baik, tadi Bapak Ibu perhatikan. Tadi saya ajarkan caranya apa? Bahwa nanti kalau pulang ke rumah, ya, dimanapun kondisinya, Bapak Ibu mulai lihat apa? Visinya apa? Nah, kiat-kiat gampangnya adalah semakin cepat berlatih, semakin mudah Bapak Ibu akan menjadi sabar. Contoh, kalau saya ingin bisa nyetir mobil, berarti latihannya harusnya setiap hari atau sebulan sekali. Setiap hari ya? Nah, pertanyaan saya, berarti kalau Bapak ingin cepat sabar, latihannya harusnya sebulan sekali setiap hari. Setiap hari latihan dulu. Jadi yang saya tekankan bukan masalah ayatnya ya. Yang saya tekankan adalah teorinya sudah ada, yang dapat itu nanti Bapak mulai praktek latihan. Berarti nanti ketika izin cerewet ngomong apa Pak? Ketika anak marah-marah ngomong apa? Masya Allah, terasa hampir 30 menit kita diberikan pencerahan oleh beliau, ya, karena pada saat itu sudah dijelaskan turun, jadi maksud tadi ya ingin nambah tadi sudah dijelaskan. Bisa dikasih musik Ya. Closingnya adalah surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Nih, poin saja Bapak Ibu, biar Bapak Ibu jangan lupa apa tujuan kita utama dari ya. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Menuntut ilmu itu sangat bagus, ya, dan Allah perintahkan. Tapi setelah menuntut ilmu, Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu sama mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari. Karena ilmu itu akan menjadi peningkatan keimanan kalau Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi belajar ilmu lah, setelah belajar ilmu jangan lupa mempraktekkan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.